Hai guys, assalamualaikum. Masya Allah, alhamdulillah ya, pagi ini saya mampir ke Karoseri Tentrem untuk ngecek beberapa unit bis Bagong Biru Pariwisata yang insya Allah udah mau ready. Makanya ini saya mau cek dulu. Terus saya mau ajak kalian untuk ngeliat ya. Jadi apa ya, biar update terus gitu. Oke, let's go. Wah, ini ruang tamu penyambutan Tentrem terbaru nih. Wah, nyaman sekali. Staff only. Oke, dikit aja. Tuh guys, keren ya kantornya Tentrem. Lebih nyaman ya Pak ya? Lebih nyaman, dan nggak boleh nyaman di kantor, harus tetap. Loh, yo harus nyaman di kantor supaya bisa kerjanya lebih maksimal. Kita Saya gak mulai-mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Ya Allah Pak Nut, lama ya nggak jumpa-jumpa ini. Makin oke loh. Makin oke, sudah disiapkan pakai baju bagong warna biru ini ya. Ini bagong apa bukan Pak? Ya konsepnya gitu sih. Konsepnya gitu ya. Oke, mantap. Guys, kembali lagi di vlog Aprilia di Lestari, dan kali ini April sudah ada di Karoseri Tentrem. Karoseri Jos. Iya nggak? Semuanya harus jos gitu. Pak Nuk, kan ini aku udah lama nggak ngevlog nih, nggak konten. Nah, teman-teman ini follower subscriber April nih kangen banget pengen tahu. Nah, ini momen yang tepat karena Bagong Biru mau mengeluarkan 11 unit. 11 unit termasuk yang Grand Captain yang digias kemarin ya Pak ya. Jadi ini insya Allah udah ready semua ya Pak? Insya Allah tinggal cuci-cuci lagi, bersih-bersih. Jos, siap dijoskan. Siap langsung dijoskan. Nah, aku pengen tahu nih, kan sekarang ini yang di Avante H8 facelift ini ada perbedaan? Ada. Nah, dari yang kemarin terakhir Bagong Biru pesen, ya kan? Lebih tepatnya All New Avante. All New Avante. Ya. Kenapa kok dinamain All New Avante, Pak? Karena di momen Gias 2025 ini Tentrem sendiri mengupgrade bahasanya. Jadi varian Avante ini kita upgrade menjadi varian All New Avante dengan perubahan yang signifikan terutama di depan dan belakang. Oke guys, sekarang Pak Nuk tolong dijelaskan ini dari tampak depan dulu mungkin. Mulai tampak depan, untuk kaca masih tetap sama, kaca atas dan bawah. Untuk varian double glass sendiri Avante, kebetulan ini basicnya Avante H8 meskipun dia Grand Captain. Jadi basicnya tetap Avante H8, tingginya 3,8. Kaca atas bawah tetap kita merubah di bandu. Oh, jadi bandunya ini rubahannya ada di mana Pak Nur? Kita pertegas lagi garis-garisnya, kita improve lagi. Jadi ukurannya, kerapiannya kita perhatikan lagi. Lalu spion kita perbarui. Dengan, jadi spionnya ini yang baru ya? Baru. Jadi sudah lebih lebar daripada yang lama. Kita tambahkan 2 lampu di sisi spion ini. Lalu pasti yang teman-teman sudah notice juga lampu headlamp. Lampunya ini perbedaannya, wah di alisnya ini juga beda ya Pak ya? Ya. Sama di sudut kayak jadi memang itu. Sebenarnya kalau teman-teman sudah pasti tahu, ini adalah lampu Marco Polo sebenarnya. Oh, Marco Polo. Tapi kita memang request sendiri ke pabrikannya secara dimensi dan secara fungsional. Jadi dari 4 ini
lampu standby, ada lampu kota kalau bahasanya, lampu utama dan high beam atau dim. Pak, ya. Tunggu. Jadi ada lampu utama yang sebelah mana dari 4 ini? Lampu utama ini adalah lampu kota. Oh, ini lampu kota ya. Oke. Nanti lampu utama. Dua ini high beam. Oh, mantep. Jadi udah jadi satu di sini ya. Ya. Bagus Lalu banget. nyambung ke tengah ada bagian tengah. Ya. Bahasanya adalah variasi flap depan. Ini kalau dulu yang versi sebelumnya yang Avante facelift, ini masih polos. Sekarang sudah ada variasi lampunya nyambung ke lampu kanan kiri. Lalu secara cowl sendiri pasti sudah berbeda. Ya, sudah berbeda. Jadi dia bisa diakses dari atas, dari bawah. Maksudnya diakses dari atas sama dari bawah itu gimana, Pak? Jadi bisa dibuka ke gitu. atas, bisa dibuka mungkin ke agak bawah. mundur lagi, Mbak, biar kelihatan. Nah, ini sebenarnya mempermudah juga. Jadi kalau nanti bis ini ya mudah-mudahan tidak ya, bis ini mengalami kendala di jalan, jadi tidak sampai melepas bumper. Apabila mungkin diderek. Jangan. Ya, jangan sampai. Ya, Allah, baru. Alhamdulillah. Ya. Harus baru, semuanya sehat. Ya, Tapi insya Allah sih, Pak, kalau untuk maintenance dan segala macam ya di luar kuasa kita ya, insya Allah selalu rutin. Lalu akses untuk lepas ban serep juga di varian yang non Grand Captain ya kan. Kalau non Grand Captain tetap ban serep ada di depan. Jadi akses ini juga mempermudah. Jadi nggak perlu melubangi kita untuk slengernya. Iya, jadi lebih kelihatan ganteng, rapi, bersih, ya kan? Clean gitu kan tampaknya. Jadi kita pikirkan secara fungsional juga. Ini dari tampak depan, dari bando juga. Lalu ada lampu alis ini baru. Jadi ini yang ini ya. Kalau dia nggak shine atau nggak hazard, dia standby di putih. Siap. Oke, guys, ini dari tampak depan dulu ya, Pak ya. Habis ini kita akan lanjut melipir ke dalam atau ke samping dulu. Let's go, Pak. Kita lihat mana ini? Mau tampak ini ada perbedaan nggak? Ada. Jadi all new Avante ini pasti signifikannya di sini perubahannya. Jadi inovasi terbaru dari kami yang bis itu selalu identik dengan variasi yang tebal di sini. Terus? Ya, sekarang kita hilangi, kita minimalis, tapi tetap tidak kalah menarik karena kita tambahkan aksen kaca yang ada lampunya. Mantap. Aksen kaca ada lampunya. Ya, ini mungkin insya Allah baru pertama di Indonesia yang berinovasi. Ya, variasi samping seperti ini. Ganteng banget, guys. Ini benar-benar ganteng, kelihatan lebih mewah, lebih bagus ya, Pak ya. Jadi lampu ini kalau dia siang dia kelihatan putih. Kalau sen dia nyala kuning seperti ini. Kalau malam lampu standby lampu dia ikut warnanya biru, dia bagong biru. Bagong biru. Begini nih, yang menyenangkan dan bikin bagong biru itu cinta banget sama Tentrem karena selalu bisa mengikuti apa ya? Hobi dan mengikuti apa, Pak? Stylenya bagong biru pariwisata. Seperti itu ya. Tapi itu kan juga memang dari Tentrem. Betul nggak? Terus apa lagi, Pak, perbedaannya? Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau dulu detailing garis bis ini kan selalu ada hitam-hitamnya. Jadi dengan teknologi yang kita miliki, kita bisa membuat bis ini seakan-akan garis ini tidak putus. Jadi antara panel atas dan panel bawah seakan-akan ya sambungannya menyatu. Jadi tidak ada sambungan hitam-hitam. Ya. Dan lebih rapi jatuhnya, Pak. Lebih harus. Gitu ya. Harus, tuntutannya harus lebih rapi, lebih berinovasi. Just ini. Lalu lampu yang dulunya lampu model tempel kotak-kotak, sekarang kita berikan lampu yang lebih modern lagi. Jadi lampu ini kita tanam di wheel house kalau bahasanya, depan belakang. Jadi nggak muncul kotak seperti ya yang dulu kan lama itu yang kotak biasa itu. Jadi sekarang lebih manis lah, harusnya dilihat lebih pantas. Lebih manis seperti aku. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam. Boleh? Ayo, let's go, Pak, langsung kita hajar.
Oke Pak, lanjut. Ini kita ada di bagian di atas, Depan. di depan dan di tangga. Ya. Ini ada apa ini yang spesial? Jadi unit ini varian Avanti H8 Grand Captain. Biasanya kalau kita ngomong Grand Captain identik dengan bus malam atau bus akap. Nah, ini dipakai oleh bis pariwisata. Kemarin memang konsep ini kita bawa di Gias 2025 di booth Dino dan antusiasme bagus. Alhamdulillah. Jadi, ya, alhamdulillah banget. Kenapa tidak pariwisata pakai varian Grand Captain? Betul. Itu. Jadi 2 tambahan jok di depan ini mungkin Ini, guys, spesial untuk kepala sekolah, mungkin yang bisa. atau mungkin bosnya. Kok kepala sekolah kok jangan Pak? Ya. Atau mungkin bosnya, atau bisa juga untuk yang memang dituakan. Betul. Oke, Ya. terus ini apa Pak? Ini permintaan dari Bu April ini. Ini inovasi permintaan dari Bu April. Jadi menarik sekali. Jadi pas sebelum berangkat Gias kemarin kita bareng-bareng sharing. Nah, tempat TL-nya di mana? Kalau kan ini bis pariwisata. Ya, Tour leadernya. Jadi akhirnya kita berpikir, oh iya ya harus ada tempat TL. Nah, kalau tempat TL-nya duduk di sini kan enggak, ya oke sih, cuma kan enggak pantas. Iya, Karena betul. kita menjelaskan harus berdiri, harus nyaman juga, harus safe juga. Jadi akhirnya inovasi ini juga datang dari Bu April juga, permintaan kemarin. Jadi kita sediakan sandaran di sini. Jadi di sini ada sandaran guys. Sandaran. Yang jadi udah di bisa ada tangga locknya ini, ya Pak ya. betul. Jadi aman. Jadi tour leader tetap bisa menyampaikan Informasinya selama trip. ya selama trip, lalu tetap juga berdiri dengan nyaman, bisa pegangan di partisi. Betul. Jadi kita sampai berpikir seperti itu kemarin. Masukan, terima kasih Bu April atas masukannya ya. Karena gini, sebenarnya kan kalau dari Grand Captain ini sendiri ya Pak ya, Ya. kan memang nggak ada seperti ini ya, karena peruntukannya memang bukan untuk pariwisata gitu kan. Ya. Nah, karena saya berpikir kan teman-teman, mungkin di belakang nanti teman-teman juga bisa lihat, kita udah siapin ya Pak ya untuk tempat duduknya. Tapi kalau untuk tour leader sendiri menjelaskan selama trip, kan nggak mungkin dia pegangan tanpa safety, terus nggak nyaman, kan kasihan juga. Kita kan mikirin sampai ke sananya gitu loh, dari kenyamanan, keamanan. Kayak gimana sih Pak Nuk atau Tentrem bisa akomodir nih Ya. supaya bisa berdiri di sini, tapi dalam kondisi yang safe, yang aman. Akhirnya muncullah si ini. Betul. Apa ini? Jagrak. Jagrak punggung. Ya, jadi ini kalau nggak digunakan bisa dilipat. Nah, tetap minimalis, tetap kelihatan minimalis. Nanti kita kasih detailnya guys. Ya. Oke, jadi dari sandaran ini untuk TL, terus Ya. ada apa lagi Pak? Ini ada 2 kan? Udah oke. Masih standar ya Pak? Ya, depannya masih sama ya dengan Grand Captain yang lainnya ya. Betul. Oke, nanti aku kasih detailnya guys. Sekarang menuju ke belakang mungkin Pak. Betul, boleh. Karena yang depan ini ada TV. Ada TV. Nah, ayo Jadi, guys. TV ini menarik. TV Oke. ini kalau biasa kita lihat di TV bis ini di dom lalu ada rumahnya. TV ini memang peruntukannya untuk bis. Ini tadi aku kan sempet Pak, Ya. tak giniin, ini aman tak Pak? Aman. Aduh. Oh, jadi dia udah anti gores. Dan anti ini memang jedok. listriknya listrik bis langsung. Jadi 24 volt, langsung dia memang peruntukannya untuk bis. Oke. Dan ini kuat sekali. Oh, jadi dia udah begini ya? Iya. Jadi dia memang peruntukan untuk bis. Jadi sekarang udah ada baru, memang sudah standarnya untuk keamanannya. Ya. Jadi Udah. terutama varian Grand Captain kita beri masukan ya ke customernya untuk menggunakan TV yang model ini. Wah, jadi sudah tidak ada covernya, sudah minimalis dan tipis. Jadi aman ya untuk tinggi-tinggi yang 175 headroomnya si Grand Captain ini H8 kita ini adalah di 183. Oke. Ya. Jadi aman ya. dengan ditambah dengan ini insya Allah juga masih nyaman. Jadi ya orang mau lalu lalang ya, masih oke lah. Maksudnya kita nggak, kan biasanya itu kita sampai gini-gini ya Pak. Apalagi kalau pariwisata kan identik penumpang lebih sering di gangway. Nyanyi betul. Tapi ya, kalau aku saran ya Pak ya. Kalau saran sih sebenarnya pariwisata lebih enak tuh nyanyi di ini duduk, ya. Karena jok rimba kencananya sendiri sudah didesain sedemikian rupa
apa? Supaya nyaman gitu kan. Jadi sayang kalau berdiri-berdiri gitu kan. Oke. Sebelum kita lanjut guys ke belakang, mungkin teman-teman jangan di-skip karena ini insya Allah ya akan banyak iklan lumayan buat beli masker wajah gitu loh Pak, sama skincare ya kan. So stay tune terus. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share, dan di-komen baik. Lanjut lagi Pak. Nah sekarang kita sudah ada di bagian belakang. Ini yang paling belakang nih. Gimana Pak Nuk? Ada perubahan atau tambahan atau request dari UAPR yang bikin teman-teman sampai pusing? Jadi bis ini memang dikonsep varian baru di divisi BGBB ya. Iya. Jadi harus berbeda, harus memberikan varian lagi. Oh, punya varian yang bukan rumah melaku tapi fasilitasnya lengkap. Betul. Jadi selain tadi Grand Captain di sisi depan, di belakang ini juga dilengkapi toilet. Dan settingan joknya sudah settingan leg rest eksekutif. Jadi 30 seat plus 2. Yang 2 Grand Captain itu guys. Grand Captain. Ya. Nah, selain toilet, nanti kita lihat detailnya toiletnya. Di belakang ini ada mini pantry. Gemes banget mini pantry-nya. Ya. Aku banget gitu loh. Jadi mini pantry ini kita desain sedemikian rupa, minimalis tetap tapi fungsional. Betul. Jadi ada water boiler, ada ini kulkas sebenarnya, tapi dia memang peruntukan untuk biasanya digunakan merek ini biasanya digunakan untuk rumah melaku ya, karavan seperti itu. Jadi kualitas sangat sangat berkualitas dan bagus memang barangnya. Lalu ada penyimpanan. Mungkin nanti kopi gelas ya, ada storage juga. Storage, ya. Nah ini apa ini Pak? Ini yang tadi. Jadi tour leader yang bertugas di depan kita perhatikan juga, kita berikan tempat di belakang ketika dia istirahat menikmati perjalanan. Mungkin agak geser ke sana Pak Nuk di situ biar kelihatan nih guys. Jadi ini walaupun mungil ya, tapi ini nyaman banget karena apa? Ini joknya rimba kencana, jadi semua rimba kencana gitu loh. Jadi TL kalau pas lagi nggak ngejelasin atau tour guide-nya nggak ngejelasin di depan, beliaunya bisa langsung ke belakang duduk di sini dengan tenang gitu. Untuk tidur pun juga tenang gitu loh. Terus habis itu kalau ada yang butuh ya Pak ya, ada yang butuh kayak kopi, teh, tour leader atau tour guide-nya juga bisa ngebantu gitu, mengarahkan atau ngasih minumannya. Namanya kan pariwisata pelayanan, bener nggak Pak? Betul. Nah, terus apa lagi Pak yang spesial dari sini? Oh saya mau nanya satu, si brand ini Pak, kalau untuk di bis ini aman apa enggak? Sangat aman. Dari kelistrikannya. Sangat aman. Jadi brand yang kita gunakan ini, kalau ini memang rumahan, tapi kita upgrade juga di inverternya akhirnya. Jadi inverternya kita besarkan wattnya untuk mengangkat ini. Tapi kalau ini memang dia 24 volt sesuai dengan listriknya bisnya. Jadi memang peruntukannya memang untuk outdoor kalau ini, untuk di bis memang. Iya. Jadi dari keamanan, dari kelistrikan semua juga sudah dipersiapkan dan dipertimbangkan dari timnya Tentrem ya Pak ya. Betul. Jadi nggak main-main guys, nggak bisa. Makanya kadang kita itu mengingatkan bahwasanya jangan asal nyolok ya, gitu kan? Asal nyolok, bahaya. Maksudnya nyolok itu dalam arti kayak taman-taman kelistrikan yang ngecas ngecas laptop lah, ngecas PS lah, itu nggak boleh guys. Powerbank terutama, karena memang berpengaruh untuk kelistrikan dari bis ini sendiri, gitu ya Pak ya. Terus Pak, boleh nggak dilihatin Pak toiletnya? Boleh. Seganteng apa? Tunggu Pak, dari aksen depan dulu Pak, ini. Wah. Ini pakai apa Pak bahannya? Ini sebenarnya kalau frame-nya tetap frame pintu standar karoseri, tapi diberi pemanis dengan tambahan lampu, grafir, kalau kita sebut parametrik, ya. Lalu memang di sini ada gambar cowok cewek. Memang kalau di base tidak mungkin ada 2 toilet, jadi satu toilet dipergunakan bisa untuk cowok, bisa bukan keliru, bukan 2 orang, gantian ya. Benar-benar ya Allah, tolong. Seperti itu. Masih pagi nih Pak. Ya. Oke, kita buka Pak. Nah. Oh my god, look at here, come here Pak. Ayo maju aja, kita liatin biar dijelasin sama Pak Nuk nih. Dari klosetnya dulu Pak. Nah, ini memang toilet sebenarnya toilet standar karoseri ya. Jadi kita perbarui dengan dindingnya sudah motif kayu, vinil. Dan yang perlu dicatat dan perlu diingat adalah toilet ini langsung turun ke jalan. Dan toilet bis ini harus digunakan pada saat bis berjalan
dan hanya untuk dalam tanda kutip buang air kecil. Oke. Jadi sampah, mohon maaf tisu dan lain-lainnya jangan dibuang di Toilet. Toilet. Di kloset. kloset. Di kloset. Karena Utama, nanti kita ya. akan siapin tempat sampah Pak. Di dalam. Betul, ya. Jadi seperti yang tadi Pak Nuk jelaskan, kenapa sih kok cuman untuk buang air kecil? Ya karena pembuangannya langsung ke jalan ya Pak ya. Betul, ya. Walaupun nanti nih kan pariwisata itu kadang juga ini Pak, nyebrang nih di kapal. Di kapal kan berhenti parkir ya kan. Itu nggak boleh juga buang air kecil guys. Nanti bau kemana-mana, kita yang kena sanksi, bener nggak? Karena sudah pernah terjadi ya Pak ya. Makanya ini kita sosialisasikan lagi supaya teman-teman tahu bahwa peruntukan toilet di bis ini hanya untuk buang air kecil dan pada saat bis jalan. Betul ya Pak? Ya. Wah, interiornya semewah ini guys. Juga kacanya juga mewah banget. Jadi buat teman-teman tunggu apa lagi Pak ya? Tapi jangan lama-lama juga. Nanti karena nyaman banget jadi kelamaan Pak. Yang lainnya ngompol nanti nggak boleh gitu. Oke, kalau dari showernya sendiri Pak, ini airnya dari mana? Langsung dari tandon. Jadi toilet bis ini tandonnya manual, diisi kru mungkin ya. Pada saat bis berhenti, jadi kapasitas tandon airnya mungkin di 60 sampai 80 liter. 60 sampai 80 liter lumayan loh. Lumayan, kalau satu orang buang air kecil, insya Allah hanya butuh 2 liter untuk membersihkan. Betul, ngefloss atau nyiram ya. 40 orang hitungannya. Ya, jadi dengan kapasitas yang bis ini cuma 32 orang harusnya cukup. Dari berangkat sampai ujung cukup kalau bergantian. Ya. Kalau satu orang 2-3 kali ya mungkin di tengah-tengah nanti sudah diisi oleh krunya lagi airnya. Tapi kalau di Bagong Biru Pariwisata itu memang punya SOP Pak, nggak mungkin dong kita semuanya itu bisa. Kadang orang ada yang nggak bisa pipis Pak di ini. Oke, kita tutup dulu. Jadi nggak semua orang itu mampu untuk bisa gitu pipis di dalam bis. Jadi biasanya setiap berapa rest area gitu tetap akan turun gitu. Makanya, nah posisi turun itulah pada saat bis krunya juga bisa ngisi tandonnya lagi guys gitu. Jadi tetap bersih dan tetap terjaga. Ya kan, bener nggak Pak? Betul. Nah, terus apalagi Pak dalam sini? Ini kan dari kordennya sendiri Pak, kartonnya sendiri ini kemarin. Nah, ini juga aku kan milih ya Pak ya, bahannya. Upgrade, jadi lebih tebel. Jadi dia bahan yang sering digunakan di perkantoran. Ya, jadi insya Allah tidak tembus. Tidak tembus cahaya. Tidak tembus pandang juga ya. Jadi kalau sudah ditutup tidur, posisi tidur kan bis ini biasanya kalau berhenti di lampu merah menjadi pemandangan orang-orang di sekitarnya. Jadi dengan korden yang sudah mumpuni harusnya kondisi tidur pun masih nyaman, tidak dipandang dari luar. Betul, selain tidak dipandang dari luar Pak, nggak boleh nih pandang-pandangan ya kan? Kena sinar matahari Pak kadang Pak, itu mentereng ya. Aku pun sebagai penyuka bis ya, suka yang aku trip kemana gitu pakai bis, itu ngerasa banget kalau kordennya ini tipis. Jadi hangat, AC-nya nggak berasa kan jadi gitu kan? Kan AC udah dingin banget nih guys, tapi pada saat siang hari Pak, ini butuh korden-korden seperti ini. Jadi tetap adem, bisa nyaman, terus nggak silau gitu, ya kan? Terus Pak, apalagi dari sini seganteng ini ya Pak ya? Selalu aku requestnya ada tutupnya Pak. Betul. Oh kenapa Pak? Soalnya kita menghindari barang jatuh. Gitu kan, kita nggak tahu nih medan jalanan Pak seperti apa. Terus tahu-tahu ada yang rem dadak atau gimana gitu kan. Jadi ini akan terlihat lebih rapi dan aman. Betul. Dan yang paling depan ada toolbox-nya. Jadi mungkin bisa digunakan untuk misal beli oleh-oleh yang memang harus dingin. Bisa disimpan. Bisa terus sana. Mungkin untuk yang botol kecil-kecil ya Pak ya, karena kita juga udah ada kulkas di sini. Betul ya. Ya kan. Jadi ya ampun, Bagong Biru Pariwisata itu memanjakan banget loh penyewanya. Bayangin, ini masih ditawar-tawar gimana Pak? Harganya nggak boleh kan? Ya, beli karoserinya juga nggak nawar kan? Enggak, saya mah karoseri mana nawar Pak. Makanya teman-teman, fasilitas dari bis Bagong Biru Pariwisata sendiri, baik karoseri tentrem ini udah sangat maksimal ya. Jadi maksimal dalam arti apa? Saya atau tim Bagong Biru Pariwisata dan tentrem juga semaksimal mungkin memberikan fasilitas yang super nyaman, super aman ya Pak ya. Supaya apa? Perjalanannya semakin menyenangkan. Betul Pak? Senyum dong. Nah guys, ini nggak lupa ada kandang macan ya. Jadi kalau kru mau istirahat bisa di sini. Kandang macannya luas banget, tuh. Jadi bisa untuk tempat istirahat kru. Terus, apa Pak Nuk? Yang ini ada untuk layar. Ini layar untuk atret ya Pak ya, untuk mundur ya. Tuh, keren banget nih. Wah, spesial ini drivernya. Ini. Nah, ini tadi yang bagian depan yang udah kita review ya, guys.
Jadi ini ada locknya juga, jadi aman untuk kalau TL-nya itu berdiri. Jadi ini bisa kekunci. Kalau nggak digunakan bisa gini. Tuh. So guys, sekarang ini di part terakhir ya, penjelasan dari Pak Nuk untuk yang di bagian bodi belakang all new Avante. Monggo Pak Nuk, dari mana Pak Nuk? Siap. Sama seperti halnya yang depan tadi, mulai dari atas itu sudah beda. Jadi spoiler belakang itu sudah sporty, sudah terbaru. Nah, turun ke bawah, nah itu ada kamera. Ada kamera memang. Jadi yang ini ya Pak ya? Ya. Ini ada kameranya. Ya, kan? kamera. Bis ini dilengkapi dengan kamera. Lalu kaca. Kaca ini ada lampu yang nyambung dari kanan ke kiri di tengah-tengahnya. Nah, kacanya baru dari yang versi sebelumnya. Lalu ada variasi, list variasinya. Turun ke bawah, lampu ini pembaruan dari yang versi sebelumnya. Jadi secara dimensi sama, cuma ada pembaruan. Ada pembaruan dari kami. Turun ke model kap mesinnya dan kisi-kisi udaranya kita buat versi all new Avante ini seminimalis mungkin. Tapi tetap kita perhitungkan juga udara harus tetap dingin di dalam area mesin. Jadi secara fungsional ini sudah lebih maksimal ya Pak ya? Ya, Oke. secara dimensi dengan yang sebelumnya tetap sama, cuma kita minimalis. Kita minimalis lagi modelnya. Seperti itu. Turun, pasti yang banyak dinotis adalah model lampu dan bumper belakang. Nah, model lampu sudah versi terbaru, sama halnya seperti depan, menyambung juga kanan ke kiri, ada lampu sudut di bumper juga, yang versi terbaru. Lalu kalau kita lihat bumpernya sudah sporty. Jadi kalau dulu biasanya dipasangkan variasi knalpot, kalau sekarang sudah kita buatkan seakan-akan memang dia adalah variasi muffler ya. Mantap Pak. Ya. Jadi semua sudah diperhitungkan, sudah dipikirkan dengan matang Ya. dan mengikuti zaman. Betul. Karena zaman makin kesini makin sporty, harus makin lincah, ya kan Pak? Ya. Harus terlihat lebih gagah, tapi tetap dapat taste of apa? Betul. Taste of apa? Sportinya. Ya. Dan elegannya. Elegannya juga. Ya. Betul. Oke, dari tamak belakang kita udah jelasin ya Pak ya, dari atas sampai bawah dengan keunggulan dan apa ya, yang terbaru dari all new Avante ini guys. So, nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, April bakalan bikin vlog lagi Pak pada waktu 10 unit atau 11 unit ini keluar. Betul. Karena kan kalau yang ini kita bahas Grand Captain nih. Coming soon ya. Coming soon. Nextnya guys, doakan ya lancar semuanya. Jadi nextnya selain Grand Captain, April juga bakalan membahas dari yang 10 itu. Tapi next. Dan Dulu. 11 unit ini peruntukan mana rahasia? Oh, masih rahasia. Nanti kita Kejutan dari BGBP, buka mana lagi? Amin ya Allah, doakan aja semuanya lancar ya Pak. Amin, amin, Saling amin. mendoakan baik. Pak Kita Nur, tetap total support thank Bagong you. Group, BGBP. Thank you. Ya. PT Bagong di Kakak Makmur Ya. dan tentrem gitu ya. Siap. Pasti selalu jos Jos, gitu. ya. Oke Pak Nuk, saya ucapkan terima kasih ya. Siap, ya. Atas waktunya. Terus untuk kamerawati saya ini yang di belakang ini juga Ya. pinjam dari tentrem Mbak Vina. Thank you Ya. so much Sarangi. Oke guys, untuk info lanjut dan jangan sampai ketinggalan info-info yang lainnya seputar bis Bagong Biru Pariwisata. Stay tune terus dan April ingetin lagi, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen yang baik-baik. Mohon doa baiknya dan mohon maaf kalau ada kata-kata atau perilaku ya dalam vlog ini yang kurang berkenan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Thank you for watching. Terus support ya Bagong Biru Pariwisata. Bagong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.